Memanimali. Gua apa ikutan salah. Yuk balik lagi di Ensiklopedia Sato. Di Satopedia Bareng kita Double D. Daharin bro. Nah, ini nih. Udah pada ngopi belum? Nuhun Kang. Nah, Indomie 2. Oke teman-teman, welcome back again di channel kesayangan kita. Channel kesayangan semuanya. Ya. Pokoknya yang lucu-lucu dan berbobot. Berbobot. Abot. Jadi sekali lagi kita ngucapin thank you nih buat teman-teman yang terus setia nontonin kita di Satopedia ya. Stay for watch sih ngomongnya apalah itulah. Sesuai janji kita di video sebelumnya nih ada yang nanyain gimana cara atau tips buat kita nyari atau mengadopsi si musang. Carinya yang musang kayak gimana sih Bang gitu kan. Misalkan kita contohin musang pandan deh. Musang pandan yang sering umum dijumpain, diadopsi itu musang pandan ya. Dan mungkin harganya juga kalau yang normal ya kompetitif lah bro, maksudnya masih terjangkau ya untuk para ini ya, untuk adopter bukan pemula yang baru mau adopsi betul. Oke, langsung aja nih tips berdasarkan Satopedia ya. Ini pengalaman Satopedia. Boleh sama, boleh juga enggak. Itu hak asasi manusia. Betul. Gitu, bro. Nah, bro, ini kita langsung mulai dari mana dulu nih? Tips yang pertama nih. Tips pertama biasanya kan kita gini bro, kalau di Satopedia itu yang pertama kita kalau mau misalkan mengadopsi musang, itu harus kita punya tempat dulu, bro. Yang intinya contohnya kandang yang layak untuk musang, tempat yang layak untuk musang seperti apa gitu kan. Ya seenggaknya itu harus lebih besar daripada musangnya sendiri. Contohnya bisa pakai, kalau misalkan dia baby kan ada tuh kandang lovebird. Lovebird yang ukurannya 70 cm, ke atasnya itu 40, lebarnya itu 30, itu juga masih cocok untuk baby. Cocok untuk baby musang gitu kan. Terus juga di alasnya mungkin kita harus sediain kayak apa ya, kayak bekas-bekas anduk yang kering, terus bekas-bekas pakaian yang tidak terpakai gitu kan, untuk alasnya untuk dia tidur bro. Berarti kain lah buat pengangkatan. Lebih bagus lagi ada sekarang di pet shop itu yang tempatnya untuk kucing sebenarnya, itu bisa dipakai juga. Ada karpet ini ya yang buat untuk kucing tidur kucing itu ada kayak kayak apa sih kalau kita kayak bantalnya ya. Untuk tidur ada itu ya yang udah tersedia. Jadi kalau misalkan mau nge-keep baby musang itu nggak apa-apa langsung kandang terbuka, nggak apa-apa. Apa harus di box? Kalau itu kalau benar-benar baby banget bro, kalau benar-benar itu kalau misalkan yang ini kan yang kita mau bahas ini kan jatuhnya itu kan untuk pemula yang baru mau adopsi. Takutnya kan kalau kita kasih yang itu sebenarnya ini juga udah jalan bro. Betul. Udah jalan kayak misalnya baby yang contohnya yang udah bisa jalan. Kalau kita pakai kandang yang kayak dus gitu kan bisa loncat, bisa kabur kayak gitu. Jadi itu apa namanya istilahnya buat yang mau nge-keep musang ya memang jangan sampai kita mau nge-keep tapi tempatnya di rumah belum ada. Jangan sampai dibawa tempatnya baru nyari. Mendingan siapin dulu tempatnya. Yang gitu. Betul, yang pertama. Yang kedua kita dari usia bro, gimana? Dari usia itu kalau misalkan usia kita yang disarankan dari Satopedia itu umur 2 bulan sampai 2 bulan setengah. 2 bulan sampai 2 bulan setengah. Kenapa? Di 2 bulan sampai 2 bulan setengah itu kan usia mau udah bisa makan sendiri bro. Betul. Bisa makan sendiri. Yang kedua juga kan dia juga nggak rentan untuk inilah sudden death kayak gitulah. Tetap pasti menjurus sana mah ada kayak untuk misalkan aja itu ada, cuman seenggaknya dia udah stimulo tubuhnya udah mulai kuat ya. Udah kuat. Terus dia udah makan sendiri, apalagi kan kita misalkan contohnya yang sekolah kan nggak mungkin dibawa ke sekolah tuh babynya gitu misalnya, jadi bisa taruh di rumah di kandang yang udah kita siapkan.
dan kita kasih makan juga langsung taruh di situ. Contohnya kasih makan ya bro, itu bisa pakai buah-buahan. Kita sarankan pisang dulu ya, karena dia teksturnya lembut ya, karbohidratnya juga bagus. Itu juga padat juga, jadi tapi jangan langsung satu brok gitu enggak. Oh, bisa dibenyek ya, dibenyek, kalau enggak juga dipotong-potong kecil-kecil dadu lah, segimana ya, kecil lah pokoknya, bentuk dadu kecil-kecil, taruh situ. Dia kebiasaan. Kalau misalnya nggak ada juga, misalnya kita lagi kehabisan pisang, bisa pakai bubur bayi. Bubur sun tuh. Iya. Bubur sun bisa, cuman jangan terlalu keseringan, bro. Kalau bisa ya. Bukan kurang bagus. Pengalaman itu kalau makin sini kan namanya bukan buat hewan sebenarnya, itu buat manusia. Cuman kan bagus. Cuman kalau emang terus-terusan juga kan harus seling-selingin juga, bro. Benar. Misalkan pakai yang pisang apa buah-buahan yang lain, paya gitu kan. Apa buat pakai busun juga untuk madatin badannya dulu sih sebenarnya. Kalau pisang goreng kayak gini? Nah, ada pisang goreng ya. Wah, pisangnya buat gua aja, bro. Buat kita aja ya. Bener. Pisang goreng buat kita. Ini segitu aja, bro. Jadi umurnya 2 bulan sampai 2 bulan setengah, dan kalau misalnya dia bercanda aktif ngegigit kita, nggak terlalu sakit lah, bro, nggak terlalu tajam, nggak terlalu robek, misalnya cuma nempel doang gitu. Nah itu kadang-kadang orang ngadopsi udah umur 4 tahun ternyata kan nggak tahu dari owner yang pertamanya gimana. Betul. Nah kalau yang itu kan kita bisa bangun karakter sesuai keinginan kita. Contohnya kita karakternya mau dibikin apa, terus kita juga bisa ngebaca karakter si musang gitu, bro. Nah gue punya pengalaman gini nih. Begitu kan ada istilah COD ya, COD. Pas begitu gue lihat musangnya itu, dia jalannya masih gemeteran. Apakah itu musang yang cocok kita langsung bisa ambil atau lebih baik tahan dulu? Dia jalannya itu masih goyang, masih oleng. Kalau misalkan kalau yang baru-baru mendingan jangan kayak yang jalan udah yang normal aja. Yang normal aja ya. Kalau yang muter sih benernya bagus, boleh-boleh aja. Satu yang kita waktunya yang jauh lebih luang. Kayak misalkan kita punya banyak waktu lah. Terus yang kedua juga kan harus siap dengan situasi dan kondisinya, bro. Siap. Nah, takutnya kan dia kan belum bisa makan sendiri. Benar. Masih ngedot ya kalau sama ininya ya. Yang 2 bulan setengah sampai 2 bulan setengah juga selingin susu juga, tapi susu jangan ditaruh. Jangan ditaruh. Kalau mau bisa pakai dot juga. Didotin aja. Kenapa? Kalau ditaruh itu kadang-kadang tuh nggak habis, bro. Nggak habis, terlama-lama basi dan nggak bagus juga, takutnya diminum sama dia juga kan. Nggak bagus itu. Kalau susu itu langsung kali habis. Jadi nggak boleh ada yang tersisa. Kayak gitu, bro. Nah itu teman-teman ya. Yang pertama kita harus perhatikan tempat dulu, kandangnya dulu yang layak. Yang kedua usia umur musang. Nah tadi sempat gua singgung nih. Maaf kalau ada yang tersinggung. Emang harus disinggungin. Benar. Kan tadi ada cara ini biasanya ya kalau nyari musang itu cara pengiriman atau apa betul. sih istilahnya? Banyak kan gini, bro. Kita kan kalau kita misalkan kita nyari by FB, by Instagram, by FJB lah. Terus kan kalau misalkan itu ada sekarang juga banyak seller yang udah breeding sendiri gitu kan. Nah kan tergantung, kita kan lihat dulu tempatnya, bro. Tempatnya. Kalau kadang-kadang kita lihat di Facebook lah, contohnya kita di Facebook, di FJB, ada nomor teleponnya, di mana bang lokasinya, contohnya kan kadang-kadang ada yang jauh, bro. Betul. Ada yang jauh. Nah, kita bisa tanyain, dia bisa kirim apa enggak, kirimnya lewat apa gitu. Dan lihat dulu misalkan harganya berapa dan pengirimannya berapa. Kalau kita misalkan cocok ya masalah, bro. Cuman ditegesin lagi, sebelum dikirim minta videonya dulu, video ya. Packingnya ya. Dia didotin dulu, contohnya musangnya mau makan apa enggak di sana. Dan dengan musang yang sama, antara yang diposting dengan yang dikirim harus sama. Harus dipastikan sama, dan satu lagi harus pakai rekber. Rekber. Aman ya. Rekber aman. Kadang-kadang ya namanya dunia maya, bro. Benar. Ya apapun itu bisa terjadi. Betul. Dan banyak yang penipuan lah kayak gitu. Sering kejadian ya. Apalagi pemula, jangan tergiur dengan harga murah. Itu, bro, maksudnya harga standar lah, harga yang cocok, jangan hitung-hitungan dengan harga. Kalau kita cocok, dibayarin. Nah, satu lagi rekber lah, banyak rekber kok, banyak dari boleh kita sebut ini, ada Om Rudi, Oriobong. Itu contoh kecilnya ya. Contoh kecilnya dari Pas Muja tuh. Pas Muja, Pasar Musang Jakarta. Nah, itu bisa pakai Rudi Obong, Om Rudi Obong. Itu
meminimalisir kita tertipu, apalagi kan kita di luar kota, misalkan contohnya dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, kayak dari Surabaya kan banyak breeder tuh. Di Jawa Jabodetabek juga udah ada ya. Yang kedua, Bro, kalau caranya itu yang pengiriman. Ada juga istilahnya namanya COD katanya, COD. Sebenarnya cash on delivery katanya, COD. Harusnya sebenarnya datang ke rumah dibayar. Kalau di dunia hewan katanya COD itu berbeda. Itu sebenarnya yang salah itu salah salah penggunaan sih. Salah penggunaan. Ini kalau di dunia hewan, contohnya musang lah ya. Biasanya kalau COD itu jadi ketemuan, Bro. COD-an. Padahal mah salah, itu harus cash on delivery katanya. COD. Jadi dibayar cash saat barang itu nyampe. Nah, itu COD harusnya gitu. Nah, bukan ketemuan. Ketemuan mah janjian aja, Bro. Ketemu janjian, cocok bayar. Cocok bayar. Jadi JOB job janjian job JCB penbo jadi gitu, Bro. Jadi kalau misalkan itu ada juga namanya ketemuan lah di mana di tempat yang udah ditentukan. Nah, kita cek barang per BO. Terus. Jadi gitu, Bro. Jadi kan misalnya ketemuan, dicek juga barang musangnya, itu juga bisa. Tapi yang lebih bagus lagi, enakan kita pantau langsung. Pantau ya. Ya pantau langsung dalam artian itu namanya PCB katanya. Pantau cocok bayar. Boleh lah. Pantau cocok BO. Bayar orangnya. Bayar musangnya gitu bukan orangnya. Jadi kalau misalkan PCB itu kita bisa memilihnya lebih enak, Bro. Caranya tuh gimana caranya? Jadi gini, Bro. Kita kalau dari PCB itu ada tips tersendiri. Tipsnya itu yang pertama, kita lihat itu misalkan musang baby lah, kita kan tadi 2 bulan sampai 2 bulan setengah ya. Betul. Yang harus dilihat dulu pertama kali satu duburnya, anusnya, Bro. Anusnya. Nah, dilihat dulu anusnya itu kering, apakah becek apa basah. Kalau nggak berbau apa enggak gitu. Berbau tuh bukan berbau ya. Kalau berbau busuk, kayak berbau yang ada. Jadi berbau yang tidak lazim lah untuk musang. Contohnya, nah itu yang bermasalah, Bro, yang berpenyakitan. Kalau yang misalkan yang tidak berpenyakitan, itu yang kering, yang biasa aja gitu. Biasa aja ya. Biasa aja. Kalau habis pup, itu langsung kering gitu. Emang kayak gitu. Kalau habis pup kayak basah terus, itu di selangkangan tuh basah terus, becek lah, terus berbau-bau nggak sedap. Nah, itu yang bermasalah biasanya ada masalah di perutnya, di pencernaannya. Nah, si baunya ini benar-benar harus kita cium gini atau cukup kita oles atau cium atau gimana? Kelihatan kok, Bro. Kalau misalkan kita dilihat juga udah becek itu udah kelihatan. Terus juga kan kalau misalkan kita mau ini ya, kalau emang lu nggak jijik ya harus dicium ya. Misalkan diusap dulu apa dipakai tisu, lu cium, jangan terlalu gini, kecium kok. Kalau yang tidak sedap mah kecium gitu. Antara beda bau pup sama bau penyakit itu beda. Itu bisa dilihat dari duburnya. Yang kedua dari di atas ini tulang, Bro. Ada tulang anatomi tubuh. Dia tuh ada kayak kering apa enggak? Kayak misalkan kulitnya itu diginiin tuh berbalik apa enggak gitu kan. Kalau yang tidak berbalik itu biasanya dehidrasi. Gitu. Bisa kelihatan dari punggungnya ya. Digigit dari kulit kan ada punggung nih. Kita raba juga itu kelihatan kok yang musang nggak sehat. Misalnya kita berasa misalkan kan pasti dong kalau misalkan yang mau ngadopsi musang pernah megang dulu yang musang orang, makanya kita tertarik. Betul. Nah, itu bisa bedain gitu kan. Kalau misalkan yang kita pegang itu kayak misalnya kulit ini nih. Nah, ngebaliknya nggak cepet kayak keret, itu dia dehidrasi ya. Biasanya banyak dehidrasi. Jadi nggak kelihatan lah di situ. Nah, yang bulunya juga, Bro. Bulunya kalau misalkan baby udah rontok parah, berarti itu udah bermasalah juga. Ada iritasi dari kulitnya, dari bulunya. Terus lihat dulu sekujur tubuhnya tuh ada borok apa enggak. Jamur lah. Nah, itu. Ini kalau jamur sih sebenarnya kalau emang mau bisa diobatin juga bisa. Cuma kalau baby sendiri kadang-kadang butuh proses dan penanganan khusus. Gitu. Bisa juga terjadi skabies juga bisa kalau jamur, Bro, gitu kan. Itu udah repot juga kan. Itu ya banyak itu yang bisa dilihat secara kasat ya. Kasat mata. Pada saat teman-teman kebetulan mau COD COD bisa kita lihat, PCB juga bisa. Pakai tips ini, Bro. Terus yang kedua juga
musangnya ya gitu galak apa enggak. Kalau misalkan oh ini apa namanya pernah jinak kok bang gini-gini, waduh jangan percaya bro, nggak ada yang pernah jinak gitu. Kalau baby mah kalau yang pernah patah hati pernah ada. Maksudnya itu ya kalau sebagai penjual harus jujur lah. Jujur, betul. Jujur kalau apa adanya. Kalau emang musang dibilang musang belum jinak, ya bilangnya belum jinak gitu. Musang udah jinak, teman bilangnya belum gitu. Kalau musang masih petakilan tapi udah aman ya bilang kayak gitu bro. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menjual itu letakkanlah kejujuran itu di atas segalanya. Jangan cuan doang lu pikirin. Ya itu. Kalau udah jujur mah cuan mah ngikutin biasanya ngikutin. Ntar juga jadi share rekomendasi. Ya, seller terperjajah gitu. Seller terhits ya. Terhits di Facebook. Ini termasuk yang ini. Ya, enggak itu alumni. Oke, ada lagi bro. Maksudnya gini, terus dari kepalanya, dari mata. Kalau mata yang sayup itu yang kayak sayup itu kayak apa ya dibilang itu matanya sayup lah, kelihatan nggak seger lah. Itu juga ada sedikit permasalahan juga itu. Apakah dia misalkan sama bisa juga karena duburnya itu, apalagi pas lihat matanya sayup, kulitnya kering kayak itu, terus dia anusnya berair, wah itu udah komplikasi ya. Kasihan itu. Nggak usah lah, kayak gitulah. Kayak misalkan kalau emang adopsi musang enakan PCB ya, kalau kita nggak jadi ya udah nggak masalah, gitu kan? Karena udah kita cek. Kayak kalau pengiriman kan deal-dealan di awal dulu bro. Betul. Ya kalau COD juga sama, harus deal-dealan di awal dulu, baru ini kan kasihan. Benar. Kayak gitu, harus ada konsekuensinya, makanya disarankan PCB ya. Nah, kalau misalnya kayak gini, terus kepalanya nunduk terus. Oh gitu. Terus nunduk aja. Semangat terus nunduk kayak diem gitu, nunduk kayak muyung lah kalau bahasa. Muyung. Nunduk kayak itu juga ada indikasi yang bermasalah juga, tidak sehat gitu. Kecuali lagi tidur kayak level U gini tuh masalah bro, kayak tidur. Kecuali tidurnya gitu begini nih, kayak begini itu nggak bagus. Oke. Kalau misalnya dia ngerengkol mah nggak apa ya. Ngerengkol mah kayak kita gitu nggak masalah, kalau kan dingin, kenyamanan dia. Tapi kalau dia udah tidurnya begini kan, kalau begini nih contohnya begini nih itu aman. Tapi kalau ini palanya nih contohnya, ini badannya, nah udah begini nih tidurnya itu udah kurang aman sih kalau menurut gua. Kalau menurut ortopedi khawatir ya, gitu udah khawatir. Dan satu lagi, kalau mau adopsi disarankan di breeder terpercaya gitu kan. Karena apa? Kalau dari breeder, dari hasil breeding, dari hasil perkembangbiakan yang udah diadopsi dulu baru dikembangbiakin, itu udah ngebaur sama manusia bro. Udah terbiasa penanganan, udah terbiasa segala macem lah gitu kan. Udah terbiasa untuk diadopsi kayak gitu. Kalau beda hal dari alam liar. Kalau kita dapat alam liar kan beda lagi. Kita harus sesuaiin dulu. Betul. Kadang-kadang ininya kayak cuacanya berbeda. Ini kan kita nggak tahu. Contohnya kita dapat dari Jawa Timur. Kan belum tentu suhu dan iklimnya sama Jawa Barat. Kayak gitu. Dan sebaliknya juga. Nah, kalau mau ya begitu dari breeder lah. Kita juga tidak melarang kalau misalkan teman-teman mau adopsi dari tangkapan liar, tapi alangkah baiknya cobalah kita belajar untuk adopsi dari breeder yang ada di sekitar kita lah. Contohnya di Jabodetabek, apa di luar pulau juga bisa. Banyak sih kelebihan kalau misalnya kita memang adopsinya dari breeder ya. Kita kan udah tahu riwayatnya, indukannya dari mana aja. Biasanya ya bro, kita juga ada SKL katanya, surat keterangan lahir itu dari breeder, ya ketahuan ini ibu indukannya dari mana. Ya siapa tahu kan ada membawa gen inilah katanya gitu. Mau inilah ini sih yang ada sini, jadi aman lah. Pada saat kita nge-breeding lagi ada silsilahnya gitu loh bro. Ada ininya ya, ada riwayatnya. Gennya dari mana nih, asal usul bapak ibunya dari mana, bukan sebatang kara. Gitu. Emang sih dari breeder juga nggak menutup kemungkinan juga dapat dari alam, tapi kita belajar untuk dari sini memperbaiki yang ada di alam, ya wes lah ada di alam. Biarkanlah mereka hidup di alamnya. Tapi kalau misalkan yang mau adopsi ya yang udah ditangkarin, yang udah di breeding, itu silakan di situ belinya. Oke lah, kalau cost beda dikit, tapi kan kualitasnya terjamin. Terus juga makan misalnya kalau misalkan ada apa, bang ini misalnya sakit gini kan masih bisa langsung konsul bro. Jadi itu tadi seperti yang gue bilang, banyak keuntungan kalau misalkan teman-teman nge-keep dari breeder. Banyak itu breeder. Ya kalau mau breeder tahu breeder mana sih rekomendasi, DM kita aja. Ujung-ujungnya
Dukem. Enggak lah. Kita pasti ada lah di Bogor juga udah banyak, ada, bro. banyak Di sih. Bogor udah Nggak ada. susah nyari Nggak susah, breeder sekarang dari udah banyak. ternama ya. Udah ternama udah banyak. Banyak. Udah posting-postingan juga. Dan satu lagi nih, kalau misalkan ini hasil breeding gini-gini, tanya. Kalau bisa videonya mana pas lahir, kalau video pas anaknya pas nyucuin, terus juga indukannya apa sama apa gitu kan, harus tanya juga. Dan ada juga yang breeder bodong juga, bro. Banyak. Jadi di Facebook gitu kan ngakuin ini hasil penangkaran, di sana hasil breeding, ternyata bukan hasil dari alam. Itu kadang-kadang kacau juga gitu kan. Kitanya harus teliti ya. Teliti lah, paham lah mana yang breeder yang bagus, yang bertanggung jawab, dan mana breeder yang tidak bertanggung jawab. Dalam artian breeder pura-pura jadi breeder, padahal itu dari alam. Itu bahaya gitu. Makanya nih teman-teman, sekali lagi kalau misalkan teman-teman mau belajar biar tahu ya gimana cara atau breeder yang sesungguhnya, breeder seperti apa, pantengin terus di Satopedia. Ntar kita kasih tipsnya. Nanti kita datangin deh breeder datangin langsung. juga breedernya langsung. Ya. Jangan jauh-jauh dari sekitar kita dulu aja. Ya. Kalau kan jauh, bro. Kalau dari Jawa Timur bagus-bagus loh. Jawa Timur, Jawa Tengah tuh breeder ajib-ajib. Jawa Barat tuh dari Lembang, dari Karawang. Ada juga banyak ya. Di Jakarta juga ada. Benar. Salah satunya ada Om Imam. Halo. Dian tuh. Benar. Kalau dari kitanya ada Om Edo. Om Edo dari Bogor, di KPL ya. KPL. Dari Karawangnya juga ada Kang Deddy Bagus. Ada juga dari Cipet Farm. Terus ada juga dari Jawanya juga namanya Crazy Cipet ya. Crazy Cipet kalau nggak salah Crazy Cipet. Kalau nggak salah Cipet Crazy atau Crazy Cipet gitu. Banyak lah pokoknya. Bisa dilihat di Facebooknya gitu kan. Kalau setahu gue sih itu aja. Kalau di Depoknya ada. Nah, Depok siapa? Akang. Dari keluarga Saung Musang Depok. Dan juga breeder dari Depok juga. Ada juga dari tetangganya Saung Musang Depok. Kang Muldok juga ada. Kang Muldok ya. Banyak lah. Sekarang udah banyak breeder. Gampang lah. Kadang-kadang tiap komunitas itu nge-breed untuk anggotanya. Itu yang bagus. Itu situ lah. Jadi dari kita untuk kita, bro. Halo. Cintailah produk Indonesia. Oh gitu. Itu. Ini salah satu kampanye dari kita. Apalagi, bro? Oke, bro. Gimana? Ada lagi? Kalau enggak pesan-pesan lah, bro. Kasih pesan dulu untuk jadi tadi udah tempatnya udah umurnya harus yang berapa, Mas? Itu yang tadi. Gimana caranya nih mobil udah cocok nih umur tempatnya udah siap. Caranya gimana beli? Bisa pengiriman bisa. Kalau misalnya dari jauh bukan dari sekitaran kita, dari ketemu di tengah-tengah juga bisa. COD-an bisa. Terus juga namanya PCB juga bisa. Tipsnya tadi udah. Kan dicek-cek dulu, bro. Kalau udah deal, udah cocok baru bayar deh gitu kan. Tapi terlepas dari semua itu kembali lagi ke Anda yang mau adopsi. Harus apa sih adopsi konsisten, sayangilah, jangan sampai udah lucu-lucu, udah bete taruh aja. Udah bosan taruh. Jangan harus dipikirkan dulu. Minusnya, plusnya melalui satu apa gitu. Penting intinya belajar dulu lah, jangan adopsi dulu, belajar dulu di komunitas terdekat Anda yang khusus di Musang ya. Kalau nggak tanya-nanya dulu di forum-forum diskusi Musang di Facebook, di Twitter juga ada kalau nggak salah. Terus di IG juga ada, gitu aja sih. Kalau udah cocok, udah sehati, hatinya udah siap semuanya, udah langsung. Ya tip yang ketiga, yang terakhir tuh nge-breeding juga di breeder. Itu. Oke lah ya. Sayangilah musang kalian seperti menyayangi diri sendiri. Benar. Kenapa? Kasihan loh kalau misalkan udah dipiara sama kita kan dia nggak bisa nyari makan sendiri. Benar. Kita harus tanggung jawab lahir dan batin. Iya dong. Batinnya apa? Paras udah gede. Oh benar. Kita nyari betinanya. Kalau jadi jantannya pasangin breeding lagi. Itu. Itulah. Oke lah ya. Oke lah teman-teman. Tips dari Satopedia. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau misalnya mau nambahin, boleh silakan di komen. Kalau misalkan mau apapun itu bisa di jangan lupa IG-nya di @satopedia_channel. Kalau juga di subscribe, di like, komen. Sama kalau misalnya takutnya lupa nih, bro. Pencet dulu aja tombol lonceng. Bang.
ya kan, biar benar. langsung muncul dan muncul lagi. Nah, oke. Oke. Kita Cukup cukupin sekian. dulu. Nanti di video berikutnya kita bahas ini lagi deh, apa tentang istilah-istilah ya. Istilah-istilah. Apa sih yang biasa yang sering dikeluarkan statement dari para seller-seller seller ya. berperjajah, apakah itu emang bener keadaannya keadaannya seperti itu. apakah emang cuma gimmick doang. Oke lah, Oke. sekian terus di satu video. Sampai jumpa di video berikutnya.